Asia Tenggara terlihat damai. Tapi siapa yang paling siap jika perang meletus besok pagi? Bukan siapa yang paling besar, bukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap bertarung di darat, laut, dan udara. ASEAN bukan hanya tentang ekonomi dan pariwisata. Di balik senyum diplomasi, tiap negara membangun kekuatan militernya diam-diam. Ada yang tenang tapi mematikan, ada yang kecil tapi menyimpan taring, dan ada juga yang bahkan belum siap berperang. Inilah 11 negara ASEAN, dari yang paling lemah sampai yang paling berbahaya. Dan urutannya mungkin tidak seperti yang kamu kira. Jika perang meletus di Asia Tenggara, siapa yang paling dulu jatuh? Jawabannya mungkin bukan negara yang miskin, tapi negara yang belum siap. Timor Leste, negara termuda di ASEAN, belum pernah benar-benar berperang sebagai negara. Tapi jika perang datang, ia belum punya apa-apa untuk bertahan. Merdeka tahun 2002, Timor Leste lahir dari luka panjang penjajahan, invasi, dan perjuangan gerilya. Tapi perjuangan untuk membentuk pertahanan masih panjang. Angkatan bersenjata mereka, FDTL, berisi kurang dari 2,000 tentara aktif. Mereka tak punya jet tempur, tak punya kapal perang besar, tak punya sistem pertahanan udara. Bahkan angkatan udaranya belum aktif. Persenjataan mereka sederhana. Latihan militer dibantu oleh negara sahabat seperti Portugal dan Australia. Sebagian alutsista mereka adalah hibah. Tidak ada radar canggih, tidak ada rudal jarak jauh. Dan jika musuh datang dari laut atau udara, Timor Leste hanya bisa menunggu bantuan. Tapi satu hal yang tak bisa diabaikan, Timor Leste pernah bertahan melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka tahu rasanya kalah dan tak ingin kembali ke sana. Di peta kekuatan ASEAN, Timor Leste memang paling lemah. Tapi sejarah sudah mengajarkan satu hal. Negara kecil pun bisa bertahan jika rakyatnya tak pernah menyerah. Apa jadinya jika negara kaya, tapi tak punya tentara besar? Brunei Darussalam punya cadangan minyak, punya istana megah. Tapi jika konflik datang, bisa jadi ia tidak akan bertahan lebih dari seminggu tanpa bantuan. Brunei adalah salah satu negara terkecil di ASEAN, baik dari segi populasi maupun kekuatan militer. Mereka hanya memiliki sekitar 7,000 personel aktif, tanpa tank tempur berat, tanpa jet tempur supersonik. Angkatan udara mereka hanya terdiri dari beberapa helikopter dan pesawat ringan. Bahkan pertahanan udaranya masih bergantung pada sistem dasar. Tapi Brunei bukan tanpa perlindungan. Negara ini memiliki perjanjian pertahanan dengan Inggris dan Singapura. Di saat darurat, Brunei bisa meminta dukungan penuh dari tentara Inggris yang bermarkas di sana. Ini semacam jaminan bahwa meski tak punya kekuatan sendiri, ia tak akan dibiarkan sendirian. Brunei juga mengandalkan kekuatan finansialnya untuk menjaga stabilitas. Mereka bukan negara agresif, tidak pernah terlibat perang modern. Tapi di dunia hari ini, uang saja tidak cukup. Brunei tahu diri. Mereka tak berlomba membangun senjata. Tapi di daftar ini, itu berarti mereka harus duduk di urutan bawah. Laos tidak punya laut. Tapi bukan berarti mereka tak bisa berperang. Negara kecil ini pernah jadi medan tempur paling mematikan di Asia Tenggara saat perang Vietnam meledak. Ratusan ribu bom dijatuhkan di atas tanah Laos. Dan sejak itu mereka belajar satu hal. Jika tak punya kekuatan angkatan laut, maka darat harus jadi benteng terakhir. Saat ini, militer Laos masih tergolong kecil dan tradisional. Mereka punya sekitar 30,000 personel aktif, dan sebagian besar fokus pada pertahanan darat. Tank-tank lama buatan Uni Soviet masih jadi tulang punggung, seperti T-55 dan T-62. Mereka juga punya artileri, mortir, dan senjata anti pesawat ringan, tapi belum ada sistem rudal canggih. Angkatan udaranya terbatas. Hanya segelintir MiG-21 dan helikopter tua yang masih operasional. Seperti Vietnam, Laos pernah mendapat banyak dukungan militer dari Rusia dan Cina. Tapi berbeda dari Vietnam, Laos tak punya industri militer lokal. Semua bergantung pada bantuan luar. Mereka tidak punya kapal perang, karena memang tak punya laut. Tapi di perbatasan, militer Laos tetap siaga khususnya terhadap arus penyelundupan, pemberontakan, dan konflik perbatasan kecil. Laos mungkin tak menarik perhatian dalam berita. Tapi dalam daftar kekuatan militer ASEAN, mereka tetap masuk arena. Karena di dunia modern, bahkan negara kecil pun harus bersenjata. Dulu, dunia menyebutnya ladang pembantaian. Sekarang, Kamboja justru jadi pangkalan asing. Sejarahnya penuh luka, genosida, perang saudara, pendudukan. Tapi hari ini, Kamboja sedang membangun kekuatan baru perlahan, tapi penuh arah.
Militer Kamboja memiliki sekitar 120.000 personel, jumlah yang cukup besar untuk ukuran populasinya. Namun secara kualitas dan teknologi, kekuatannya masih tertinggal jauh dari tetangganya. Tank mereka sebagian besar adalah T-55 buatan Soviet, sedangkan armada udara hanya berisi helikopter ringan dan pesawat latih. Jet tempur dan kapal perang besar belum ada, tapi yang membuat Kamboja menarik adalah arah politiknya. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan militer dengan China sangat erat. Kamboja menerima bantuan, pelatihan, bahkan pembangunan infrastruktur militer dari Beijing. Bahkan ada laporan bahwa pangkalan Angkatan Laut RIM kini sebagian dikendalikan oleh militer China, meski Phnom Penh selalu membantahnya. Artinya, Kamboja bukan hanya membangun kekuatan sendiri. Mereka sedang membuka pintu bagi kekuatan asing. Dan itu bisa jadi kartu berbahaya di masa depan. Di ASEAN, Kamboja belum termasuk kekuatan utama. Tapi jika perang datang, siapa yang membantu bisa mengubah posisi siapa yang bertahan. Negara lain takut perang dari luar. Myanmar sibuk berperang dengan rakyatnya sendiri. Di balik tembok-tembok barak militer Myanmar, tersembunyi salah satu kekuatan darat terbesar di Asia Tenggara. Tapi kekuatan ini bukan untuk melawan negara asing, melainkan untuk mempertahankan kekuasaan sendiri. Myanmar punya sekitar 400.000 personel militer aktif dengan ribuan tank, artileri, dan kendaraan lapis baja. Mereka punya MiG-29, helikopter serang, dan sistem rudal permukaan ke udara. Angkatan lautnya kecil, tapi cukup untuk menjaga pantai dan sungai utama. Tapi semua kekuatan itu tak dipakai untuk mempertahankan kedaulatan, melainkan untuk melawan rakyat sendiri, suku minoritas, kelompok pemberontak, dan demonstran sipil. Sejak kudeta 2021, junta militer Myanmar menggunakan seluruh sumber daya tempurnya untuk mempertahankan kursi kekuasaan. Mereka mengebom desa sendiri, menangkap ribuan orang, dan memicu perang sipil berkepanjangan. Di panggung ASEAN, Myanmar adalah anomali, kuat secara militer, tapi terisolasi secara politik. Bahkan sanksi internasional dan embargo senjata tak membuat militer mereka runtuh. Myanmar bukan negara yang siap melawan invasi luar. Tapi jika kekuatan militer ditakar dari kekejaman, maka mereka mungkin ada di papan atas. Jika perang di Laut Cina Selatan pecah besok, Filipina akan jadi negara pertama yang terkena dampaknya. Tapi pertanyaannya, apakah mereka siap? Filipina adalah negara dengan sejarah militer yang rumit. Pernah dijajah Spanyol, diduduki Jepang, lalu jadi sekutu Amerika. Kini, mereka menghadapi ancaman nyata dari utara, ekspansi militer Cina di Laut Cina Selatan. Secara jumlah, militer Filipina tidak kecil. Mereka punya sekitar 170.000 personel aktif. Tapi masalahnya bukan pada jumlah, melainkan kualitas dan kesiapan. Armada lautnya terdiri dari kapal patroli, korvet ringan, dan fregat sumbangan. Jet tempur masih terbatas, sebagian besar adalah FA-50 buatan Korea Selatan. Sistem pertahanan udara hampir tidak ada. Bahkan beberapa wilayah perbatasan lautnya tak punya radar permanen. Tapi Filipina tidak sendirian. Mereka adalah sekutu dekat Amerika Serikat. Basis militer AS perlahan kembali aktif, latihan gabungan makin sering digelar. Dan jika konflik besar terjadi, Filipina akan jadi pintu masuk kekuatan barat ke Asia. Saat ini, Filipina masih membangun militernya secara bertahap. Tapi di kawasan yang penuh klaim, pelanggaran, dan kapal asing, waktu bukan lagi sekutu. Thailand terkenal dengan senyum, tapi senjatanya selalu siap. Di Asia Tenggara, Thailand adalah negara dengan kekuatan militer paling stabil dan terorganisir. Tak pernah dijajah, tak pernah terlibat perang besar modern. Tapi jangan salah, mereka tidak pernah lengah. Thailand punya sekitar 360.000 personel aktif, dengan angkatan darat yang besar dan lengkap. Mereka memiliki tank tempur VT-4 dari China, P-60 dari Amerika, dan artileri modern. Di udara, mereka mengoperasikan F-16 dan Gripen buatan Swedia, termasuk radar dan rudal udara modern. Angkatan lautnya juga solid. Frigat, kapal selam sedang dipesan, dan satu kapal induk ringan HTMS Chakri Naruwebet. Uniknya, Thailand punya militer yang sering ikut campur dalam politik. Kudeta militer bukan hal asing. Bahkan sejak 1932, Thailand sudah mengalami lebih dari 10 kudeta. Artinya, militer Thailand bukan sekadar pelindung. Mereka juga penguasa bayangan. Dalam kerjasama regional, Thailand sangat aktif. Latihan gabungan dengan Amerika, China, dan negara ASEAN lainnya. Thailand tidak haus perang, tapi mereka siap kapan saja. Di balik turis dan pantai tropisnya, ada pasukan yang diam-diam terus berlatih menembak. Malaysia jarang muncul dalam berita konflik.
Tapi militer mereka bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk disiapkan. Di Asia Tenggara, Malaysia dikenal sebagai negara yang stabil, diplomatis, dan modern. Tapi di balik pendekatan lunaknya, militer Malaysia diam-diam tumbuh menjadi kekuatan yang tak bisa diremehkan. Mereka punya sekitar 110.000 personel aktif, dengan kekuatan yang tersebar merata di darat, laut, dan udara. Tentara daratnya dilengkapi tank PT-91 buatan Polandia, artileri modern, dan kendaraan tempur lapis baja. Di udara, mereka mengoperasikan Sukhoi Su-30 MKM, F-A-18 Hornet, dan pesawat radar seperti Erieye. Tapi kekuatan terbesar Malaysia justru ada di laut. Mereka memiliki frigat modern, kapal selam kelas Skorpen, dan kapal patroli canggih. Karena posisinya strategis di Selat Malaka, jalur perdagangan tersibuk di dunia, Malaysia tak bisa main-main dalam menjaga wilayahnya. Dari sisi diplomasi militer, Malaysia cukup unik. Mereka mampu menjalin kerjasama dengan Amerika, China, dan Rusia tanpa memilih kubu secara terang-terangan. Dan itu adalah senjata tersendiri. Malaysia jarang bicara keras. Tapi jika konflik datang, mereka tahu kapan harus menembak dan kapan harus diam. Pernah mengalahkan Prancis, pernah membuat Amerika menyerah, dan kini siap menghadapi China. Vietnam bukan negara dengan senjata tercanggih, bukan juga negara dengan anggaran militer besar. Tapi sejarah menunjukkan mereka tidak butuh itu semua untuk menang. Militer Vietnam hari ini berjumlah sekitar 500,000 personel aktif, didukung lebih dari 5 juta cadangan tempur, salah satu jumlah tertinggi di dunia. Mereka mengandalkan kombinasi senjata lama buatan Soviet seperti T-55, T-90, dan MiG-21, namun kini mulai dimodernisasi lewat kerjasama dengan Rusia, India, dan Israel. Di laut, mereka menjadi negara ASEAN pertama yang punya kapal selam kelas Kilo dari Rusia. Dan di udara, walau belum punya jet generasi terbaru, kemampuan tempur mereka dilatih terus-menerus karena Vietnam sadar musuh berikutnya tak akan menunggu kesiapan. Tapi kekuatan utama Vietnam bukan pada alat, melainkan pada mental. Strategi gerilya, logistik hutan, dan kesabaran panjang menjadi senjata andalan mereka selama puluhan tahun. Dalam konflik Laut Cina Selatan, Vietnam adalah salah satu negara yang paling vokal dan paling siap. Karena bagi mereka, kedaulatan bukan soal diplomasi, tapi warisan. Dan mereka sudah terbukti, raksasa boleh datang, tapi Vietnam tak akan tunduk. Wilayahnya kecil, penduduknya sedikit. Tapi jangan salah, Singapura dibangun untuk tidak bisa dijatuhkan. Di tengah kawasan Asia Tenggara yang penuh ketegangan, Singapura memilih strategi berbeda. Mereka tidak menunggu musuh datang, mereka bersiap sebelum musuh lahir. Militer Singapura mungkin hanya punya 70,000 personel aktif, tapi setiap orang dilatih dengan sistem pertahanan berlapis. Dan setiap tahun puluhan ribu warga mengikuti wajib militer. Soal alutsista, Singapura tidak main-main. Jet tempur F-15SK dan F-35 terbaru. Tank Leopard 2A4 dari Jerman. Sistem pertahanan udara Spider dan Iron Dome buatan Israel. Dan angkatan laut yang lengkap dengan frigat stealth dan kapal selam modern. Negara ini juga menjalin aliansi militer dengan Amerika, Israel, dan Australia. Bahkan latihan militernya dilakukan di luar negeri, karena lahannya sendiri terlalu sempit. Tapi inilah keunikan Singapura. Semua pertahanannya dirancang untuk satu tujuan, membuat musuh berpikir dua kali. Mereka tidak ingin perang, tapi kalau perang tak bisa dihindari. Singapura siap membuat musuh menyesal. Kecil bukan berarti lemah. Dalam kasus Singapura, kecil justru berarti presisi. Jika perang besar terjadi di Asia Tenggara, semua mata akan tertuju ke satu negara, Indonesia. Bukan hanya karena ukurannya, bukan hanya karena jumlah tentaranya, tapi karena Indonesia adalah poros. Poros geografi, poros logistik, dan poros kekuatan. Dengan 400.000 lebih personel aktif dan lebih dari 400.000 cadangan, militer Indonesia adalah yang terbesar di ASEAN. Bukan dari segi teknologi, tapi dari segi kapasitas. Angkatan Darat Indonesia punya Leopard 2RI, unit infanteri yang terlatih di segala medan, dari gunung sampai rawa, dari pedalaman Papua sampai perbatasan Kalimantan. Di laut, Indonesia punya frigat dan korvet modern, kapal selam kelas Nagapasa, dan radar pantai yang tersebar dari Aceh sampai Merauke. TNI AL adalah salah satu kekuatan laut terbesar di kawasan karena harus menjaga 17,000 pulau. Di udara, Indonesia mengoperasikan F-16 dan Su-30 dan sedang membangun armada baru dengan Rafale dan F-15X. Tapi kekuatan Indonesia bukan hanya pada jumlah senjata. Kekuatan utamanya adalah pengaruh. Indonesia punya posisi strategis, jalur pelayaran internasional,
titik persilangan antara samudera